Kalian insan colikiawan mungkin ngerasa aman-aman aja saat mengocok. Tetapi jangan salah, ada beberapa kondisi dan kebiasaan tertentu saat mengocok yang dapat menimbulkan kendala saat berhubungan seksual dengan pasangan nanti. Khususnya buat kalian insan colikiawan yang terbiasa ngocok dengan teknik yang aneh, gesek-gesek di bantal, hingga kalian yang udah terbiasa ngebokep dengan sangat berat sekali. Di video kali ini kita akan membahas ya kebiasaan ngocok dan ngebokep yang mungkin bisa menimbulkan kendala saat kita menikah kelak. Juga kita akan membahas kira-kira apa solusi terbaik yang bisa kita lakukan supaya tubuh kita bisa sehat, normal, dan tidak kecanduan yang berat. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi di segmen Desah Dengar Masalah Kesehatan, di mana di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh subscribers ke dalam email saya. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas di konten selanjutnya, silakan kirimkan pertanyaannya ke email saya andrologibanjarmasin@gmail.com. Oke, langsung saja ya, kita akan membaca emailnya terlebih dahulu. Halo dok, selamat pagi. Perkenalkan saya Afi, mau bertanya dok. Saya sudah kurang lebih 12 tahun mengeluarkan sperma dan sudah jadi kebiasaan dok. Namun cara mengeluarkannya mungkin berbeda dengan orang pada umumnya coli. Saya biasanya mengeluarkan dengan berbaring telungkup sambil menonton dan berimajinasi yang enggak-enggak ke seorang wanita. Biasanya juga menonton video dewasa. Maaf dok, mungkin banyak yang mau saya tanyakan. Jadi sekarang saya berumur 26 dok dan berkeinginan mau berhenti tapi masih belum bisa. Saya biasanya melakukan itu sehari 2 kali dok, atau bahkan bisa lebih kalau nggak ada kegiatan. Dan itu sudah berjalan lama dok. Yang mau saya tanyakan, 1, apakah ada hal-hal negatif atau bahkan penyakit yang bisa menyerang saya? 2, mungkin itu tidak baik ya dok. Jadi apakah saya masih bisa mempunyai keturunan anak mengingat saya sudah mau menikah? 3, apa yang harus saya lakukan dok untuk bisa menyehatkan sperma dan ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan? Karena saya takut tidak bisa mempunyai keturunan dan emang saya merasa kalau sperma saya cepat keluarnya dok. Mohon dijawab ya dok, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya untuk kiriman pertanyaannya nih Afi. Sekarang kita akan membahas yang awal dulu nih. Kira-kira ngocok dan ngebokep ini berbahaya atau enggak sih? Jawabannya sebetulnya kalau kita berbicara ya masturbasi atau ngocok, itu dia tidak menimbulkan bahaya selama kita melakukannya dengan dosis tepat, cara yang sehat, dan juga tidak terlalu berlebihan. Bahkan ya masturbasi ini sebetulnya bisa sebagai media penyaluran gairah seksual teraman. Karena yang namanya kita laki-laki udah menginjakkan usia pubertas ke atas, pasti ada timbul gairah. Pada beberapa orang mungkin dia bisa aja ngenahan gairah. Nah masalahnya buat kalian yang jomblo ngenes, belum ada media penyaluran yang aman, tentu salah satu yang terbaik bisa dilakukan itu adalah dengan melakukan masturbasi dibandingkan kalian jajan atau BO sembarangan, karena ini bisa meningkatkan risiko penyakit infeksi menular seksual. Pada orang-orang biasanya mereka ngerasain ya setelah ngocok bawaannya itu mereka happy, bahagia, bahkan bisa membantu untuk dirinya fokus. Dikarenakan setelah kita masturbasi dan mencapai orgasme, tubuh kita akan mengeluarkan serangkaian hormon. Cuman yang namanya masturbasi dan pornografi ini juga ada titik tengah yang sangat tipis. Karena kalau kita salah-salah, ini yang bisa menimbulkan bahaya. Pada prinsipnya ya, di sini saya membaginya ada 2 kondisi yang sebetulnya bisa menimbulkan kebiasaan ngocok dan ngebokep ini yang berbahaya. Yang pertama itu adalah konsumsi pornografi yang terlalu berlebihan. Jadi misalnya kalian terbiasa nonton bokepnya itu cukup lama, sampai lebih dari 4 jam seminggu. Hati-hati, ini sudah menunjukkan kalau kalian itu udah kecanduan yang parah. Apalagi kalau misalnya ya kalian saat nonton bokep sulit ngerasain puas, pengennya sesuatu yang baru, bokep-bokep biasa udah nggak mempan. Nah itu udah juga merupakan sebuah tanda waspada. Lebih lagi kalau misalnya kalian ngerasa ada masalah dalam keseharian kalian, misalnya kalian menjadi sulit fokus, nggak bisa bekerja produktif seperti biasa, pengen bawaannya nonton bokep terus, padahal kalian sebetulnya nggak pengen untuk nonton bokep. Jadi kalian kayak kesulitan untuk mengendalikan diri ini. Nah hati-hati, ini sudah menunjukkan kalau kalian itu kelebihan pornografi dan bisa menimbulkan kondisi yang kurang baik untuk kesehatan tubuh kalian. Karena pornografi ini masalahnya adalah mengubah ekspektasi seksual seseorang dalam kurun waktu singkat. Masalahnya adalah konten pornografi sampai yang terlalu berlebihan dan adiksi, dia bisa mengganggu fungsi otak kita. Karena apa? Otak kita terbiasa dengan kebaruan dari pornografi yang semakin aneh-aneh. Dopaminnya tinggi terus, tapi dopaminnya yang tidak sehat kita dapatkannya. Akhirnya apa? Kita mungkin jadi ngerasain pasangan kita kelak menjadi kurang menarik, kemudian kita jadi juga ngerasa males, lemes, gak ada semangat hidup sama sekali. Nah ini sudah merupakan tanda bahaya. Sementara yang kedua yang bisa menimbulkan masalah adalah kalau misalnya ya kita melakukan masturbasi tetapi dengan teknik yang aneh-aneh. Jadi ada kondisi medis ya yang disebut dengan death grip syndrome, atau istilah lainnya juga disebut dengan traumatic masturbatory syndrome. Definisi dari istilah tersebut adalah kebiasaan seseorang melakukan masturbasi dengan pendekatan yang aneh, misalnya dengan penekanan tangan yang terlalu ekstrim atau gesekan-gesekan dengan benda tertentu seperti bantal atau mungkin telungkup di kasur. Masalahnya adalah ketika kita terbiasa melakukan hal tersebut dalam jangka panjang, maka yang terjadi adalah penis dan otak kita
terbiasa mencapai kenikmatan seksual dengan teknik tersebut saja. Sementara saat dia berhubungan dengan pasangan, dia ngerasain kalau vagina atau kelamin pasangan justru nggak senikmat yang dia dapatkan saat dia menggesekkan dengan benda-bendanya yang aneh tadi, atau bahkan dengan tangan sendiri. Tentu ini akan menimbulkan kendala ya, karena dia akan ngerasa bingung, kok dengan pasangan aku sulit ya. Lebih lagi ya kalau misalnya buat kalian yang terbiasa ngocok dengan teknik telungkup ini akhirnya terkadang bisa menimbulkan gesekan keras di daerah penis sampai akhirnya menimbulkan lecet juga nyeri di penis kita. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah kebiasaan masturbasi ini dapat menyebabkan kita menjadi sulit memiliki keturunan alias kemandulan? Jawabannya adalah masturbasi itu tidak akan menyebabkan kerusakan sperma. Jadi mitos ya kalau masturbasi ini bisa menyebabkan kemandulan. Karena yang namanya sperma itu dia akan terus diproduksi oleh tubuh kita selama kita sehat. Kecuali memang kita ini ada riwayat penyakit yang berat atau ada permasalahan genetik di tubuh. Nah, itu bisa saja mengakibatkan gangguan produksi sperma di tubuh. Makanya sangat penting ya kita harus ngejaga tuh kesehatan tubuh kita sejak kita masih usia remaja hingga dewasa menjelang menikah. Hati-hati misalnya kalau ada benturan keras di buah zakar, kalau kita berolahraga itu bisa mengakibatkan masalah serius. Apalagi kalau ada penyakit-penyakit di buah zakar. Misalnya kalian suka open BO, jajan sembarangan, kena kencing nanah. Penyakit ini meningkatkan risiko infeksi organ reproduksi yang dapat mengakibatkan gangguan kesuburan secara serius. Oleh karena itu harus berhati-hati banget ya dengan buah zakar kita. Karena di buah zakar inilah yang merupakan pabrik produksi sperma kita. Namun yang perlu saya garis bawahi ya, betul masturbasi tidak menyebabkan kemandulan. Tapi bisa saja loh, secara tidak langsung kebiasaan masturbasi dan pornografi ini membuat kita sulit memiliki keturunan. Misalnya ya, pada kalian yang mungkin kebiasaan ngocok dan ngebokepnya yang semakin aneh, akhirnya kalian kesulitan untuk berhubungan seksual dengan pasangan kalian. Pengalaman saya sebagai dokter andrologi beberapa kali loh menemui kasus ini. Ada pasangan ya yang dia itu udah kecanduan bokepnya parah banget. Dia suka yang genrenya itu hentai, kartun. Karena dia kebiasaan menyaksikan hentai, alhasil dia cuma bisa terangsang ketika masturbasi sambil menonton hentai. Sementara anehnya ketika dia berhubungan seksual dengan pasangan, dia ngerasa kalau pasangannya ini nggak menarik. Karena apa? Dia cuma bisa terangsang ketika dia ngeliat hentai yang digambarkan sangat sempurna. Payudaranya besar, tubuhnya mulus parah. Sementara kalau kita manusia sudah pasti yang nggak mungkin sesempurna yang di hentai itu, pasti akan ada rasa kekurangan. Nah, karena otaknya ini sudah terbiasa terstimulasi dengan hentai yang memanjakan dopaminnya, alhasil dengan pasangan dia nggak ngerasakan kenikmatan. Makanya setiap berhubungan seksual, gairahnya nggak muncul, ereksinya tidak ada. Sementara kalau masturbasi dengan hentai, ereksinya keras maksimal. Tentu ini akhirnya menimbulkan kendala. Akhirnya istrinya protes, suaminya juga malah timbul masalah keluhan gangguan ereksi dan gairah. Ujung-ujungnya mereka sulit memiliki keturunan karena mau masukin penis aja nggak bisa. Lalu kondisi lain, saya juga pernah menemuin ya, ada pasien yang datang berkonsultasi karena dia itu sulit berhubungan seksual dengan pasangan. Selalu kerasnya itu nggak maksimal. Setelah saya gali-gali lebih lanjut, rupanya prianya ini cerita, dia itu udah kebiasaan masturbasi sejak masih SMP hingga dewasa dengan menggunakan menggesek-gesek bantal. Ketika menggesekkan di bantal, dia ngerasakan kenikmatan yang sangat lembut dan enak, bahkan bisa sampai ejakulasi. Permasalahan timbul ketika dia menikah, penisnya ini saat masuk ke kelamin istrinya, dia tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Justru ketika dia coba ke bantal, barulah bisa keluar. Bahkan istrinya sampai bingung setiap kali berhubungan seksual kok nggak bisa. Sementara dengan bantal justru bisa. Makanya saran saya ya, kita sebetulnya harus ekstra berhati-hati. Terlebih buat kalian yang udah kecanduan bokep parah atau melakukan masturbasi dengan teknik yang aneh. Karena gini, kadang mereka baru tahu ada masalah gangguan seksual di tubuhnya setelah mereka menikah nanti. Awalnya mereka ngerasa normal-normal aja. Ya karena saat masturbasi ngacengnya keras aja. Cuman ya tadi sekali lagi harus kita sadari juga ya kalau udah terlalu berlebihan sebaiknya kurangi sedini mungkin. Nah selanjutnya saya akan membahas ya, apakah mungkin kebiasaan masturbasi ini bisa menyebabkan cepat keluar atau ejakulasi dini seperti yang ditanyakan di email tadi ya. Sebetulnya untuk masturbasi ini dia tidak akan mengakibatkan gangguan ejakulasi dini secara langsung. Ya kecuali kalian terbiasa ya kalau ngocoknya itu buru-buru kayak bor, kecepatannya gitu gitu. Akhirnya kalian malah saat berhubungan seksual juga buru-buru jadinya cepat keluar. Bisa-bisa aja ya secara tidak langsung seperti itu. Namun sebetulnya untuk masturbasi bikin ejakulasi dini secara langsung sih jawabannya tidak, dan itu juga relatif jarang ya kasus yang bisa mengakibatkan dampak buruk tersebut. Kemudian yang harus diingat lagi, untuk tahu apakah diri kita ini mengidap ejakulasi dini atau tidak, itu cuma bisa dibuktikan saat kita sudah menikah nanti. Karena kalau misalnya nih masturbasi kita cepat keluar, belum tentu saat menikah nanti kita juga cepat keluar. Hal ini dikarenakan ya saat kita mengocok sendirian sudah pasti bawaannya pengen buru-buru tuh ngocoknya, makanya sering pria itu cepat keluar. Tetapi kan kalau sudah menikah dengan pasangan, ini merupakan konteks yang berbeda. Kita nggak bisa main sembarangan, cepat-cepat, pasti perlu pemanasan. Makanya pada beberapa kasus saya sering nemuin ada pria yang ngerasa ejakulasi dini saat masturbasi, tetapi ternyata setelah menikah asumsi tersebut dia
dia tidak rasakan. Justru ejakulasinya normal-normal saja. Baik, sebelum saya lanjut, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengecek ulang apakah sudah mengklik tombol subscribe di bawah ini atau belum. Karena data dari analitik saya menunjukkan ya, hampir 92,9% penonton video di channel ini mereka belum subscribe. Ayo tolong bantu saya supaya bisa mencapai 1 juta subscribers dengan mengklik tombol subscribe. Oke, sekarang sebagai penutup ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari masalah seksual saat menikah, khususnya buat kalian insan colikiawan garis berat seperti penanya di email ini ya. Yang pertama, saran saya ya, coba deh untuk kalian mempertimbangkan detox pornografi dan teknik ngocok aneh sesegera mungkin selagi belum terlambat. Mumpung kalian belum menikah, sebaiknya coba dikurangi. Karena kadang banyak orang ya yang ngerasa kalau menikah itu merupakan solusi untuk kecanduan pornografi dan masturbasi. Masalahnya, pada kalian yang insan colikiawan garis berat, kecanduan dan kebiasaan buruk tersebut itu akan tetap berlangsung bahkan setelah menikah. Mungkin di awal-awal nikah masih ngerasa normal, cuman hati-hati dalam jangka panjang akhirnya balik lagi kebiasaan pornografi dan timbullah kendala di tubuh kalian. Oleh karena itu sebaiknya justru kalau kalian mau mengurangi jangan tunggu menikah dulu, dibanding kalian nanti timbul masalah saat menikah, istrinya marah. Lebih baik sebelum itu semua terjadi, kalian sudah mengantisipasi untuk menyiapkan diri kalian menjadi versi terbaik. Namun kalau memang kalian ngerasa sulit menahan gairah seksual karena kalian belum menikah dan gak ada media penyaluran lainnya, sebetulnya boleh-boleh aja loh melakukan masturbasi. Tetapi dengan cara yang konvensional aja. Konsumsi pornografi yang aneh-aneh mulai dikurangi, atau mungkin kita boleh menggunakan hayalan kita aja, jangan malah menggunakan stimulasi pornografi yang semakin aneh. Lalu juga pertimbangkan ya untuk mengurangi bertahap. Di email dia cerita kalau dia sehari bisa sampai 2 kali loh masturbasinya. Bahkan bisa lebih kalau lagi gabut. Nah udah pasti kalau 2 kali sehari ini udah terlalu berlebihan ya. Sebaiknya coba deh kurangi masturbasinya bertahap. Batasi sehari maksimal 1 kali aja. Lalu beri jeda. Kalau misalnya dulu setiap hari selalu masturbasi, gimana caranya kalau kita misalnya ada jeda sehari? Hari ini masturbasi, besok enggak. Lusa masturbasi, besoknya lagi enggak. Dilakukan selama 2-3 minggu, kemudian kita turunin lagi bertahap. Set target menjadi seminggu maksimal 2 kali. Dengan kita melakukan ini, harapannya kita bisa meng-set target pengurangan yang realistis. Kadang orang ada yang ingin berhenti total, tapi justru dia ngerasa kalau tubuhnya ini sulit dikontrol dan akhirnya malah balik lagi ke kebiasaan lama. Dengan mengurangi bertahap ini, dia akan sangat ngebantu ya, supaya kita bisa menjadi semangat untuk menguranginya tanpa terbebani sekali. Lalu saran saya ya, juga sangat penting untuk cari kegiatan dan hobi baru di luar. Karena tadi dia cerita ya, kalau lagi gabut bisa sampai 2 kali sehari, bahkan lebih. Nah memang tidak bisa dipungkiri ya, yang namanya laki-laki, kalau lagi gabut sendirian di kamar, adanya cuma handphone, pasti ujung-ujungnya apa? Ngunci pintu, ngocok, ngebokep, diulangi lagi. Siang udah ngelakuin, malam masih lagi. Coba deh kalian kalau lagi gabut, mending kalian cari keluar, cari hobi baru di luar. Mungkin boleh gabung dengan komunitas baru, kesibukan baru, atau carilah apapun yang bisa membuat kalian berinteraksi dengan banyak orang. Karena dengan kita berinteraksi banyak orang, kita melakukan aktivitas, waktu berlalu begitu cepat, akhirnya kita tidak merasakan gairah. Semakin kita sendirian, justru gairah ini yang semakin meningkat. Pertimbangkan juga ya, perbaiki pola hidupnya. Mulai dari olahraga rutin, boleh kita mungkin aerobik, lari itu 150 menit per minggu, tambah lagi nge-gym, itu sangat bagus untuk kesehatan dan kesuburan kita. Perbanyak juga makanan-makanan bergizi tinggi dan juga tidur harus cukup. Lalu yang tidak kalah penting itu adalah hindari stres yang berlebihan. Jadi belum tentu ya yang saya sampaikan tadi itu pasti terjadi. Kadang pria-pria yang nonton, waduh saya udah kebiasaan kayak gini nih, berarti saya akan mengidap impoten dong saat nikah. Akhirnya justru stres sendiri. Nah masalahnya kalau kita semakin stres berlebihan, overthinking sesuatu hal yang belum terjadi, ini yang justru dapat menimbulkan berdampak buruk untuk kesehatan tubuh kita. Belum tentu loh yang saya sampaikan itu pasti terjadi ke diri kalian. Makanya sangat penting kita jangan malah terlalu overthinking atau malah mendiagnosis sembarangan. Kalau memang kalian ngerasa udah semakin cemasnya parah, coba deh pertimbangkan untuk mencari pertolongan ke tenaga kesehatan profesional. Bisa temui psikolog, psikiater, atau ke dokter andrologi terdekat. Harapannya dengan kalian memperbaiki diri kalian mulai dari saat ini, itu akan berdampak baik untuk tubuh sehingga akhirnya fungsi seksual kita menjadi lebih sehat. Dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai diri menjadi versi yang lebih baik.